Fenerbahce dikabarkan telah mengambil langkah untuk merekrut pemain buangan Manchester United, Alejandro Garnacho. Ia, bersama 4 pemain United lainnya, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho, dan Tyrell Malacia, diperintahkan untuk berlatih sendiri, sementara anggota skuad lainnya kembali dari pramusim. Mereka juga tidak dimasukkan dalam rombongan perjalanan ke Amerika Serikat. Garnacho memang banyak peminat, tetapi tawaran konkret untuknya belum datang. Sebuah laporan terbaru melaporkan bahwa Chelsea adalah tujuan pilihannya. The Blues juga tertarik padanya, tetapi tampaknya menunggu waktu yang tepat, kemungkinan berencana melakukan langkah terlambat di bursa transfer untuk menekan United agar menerima biaya yang jauh lebih rendah. Lulusan Akademi Carrington ini juga telah dikaitkan dengan klub-klub seperti Atletico Madrid, Napoli, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Bayern Munich, Juventus, dan Al Nassr. Fenerbahce telah memulai kontak awal untuk menjajaki kemungkinan kepindahan mengejutkan ke Istanbul, tetapi raksasa Turki itu menghadapi preferensi pemain yang hanya ingin pindah ke klub Liga Premier. United awalnya menginginkan 80 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun itu, tetapi dikatakan mereka sekarang siap menerima biaya sekitar 60 juta euro. Kontrak Garnacho saat ini dengan United berlaku hingga 2028. Kota pesan bintang Hollywood, Sydney Sweeney, dibanjiri pesan pribadi dari para pesepak bola Liga Primer Inggris setelah perpisahannya baru-baru ini. Wanita berusia 27 tahun yang dijuluki wanita terseksi di dunia ini, kini melajang setelah berpisah dengan mantan pasangannya, produser Jonathan Davino, awal tahun ini. Sweeney telah menarik perhatian beberapa pesepak bola top Inggris yang telah menawarkan untuk menerbangkannya ke Eropa untuk pertemuan romantis. Hal ini terjadi setelah ia menolak Conor McGregor di sebuah pesta. Seorang sumber mengungkapkan kepada The Sun, kod pesan Instagramnya dipenuhi pesan dari pria-pria terkenal yang mencoba menghubunginya. Kebanyakan dari mereka adalah pria-pria yang bermain untuk tim seperti Manchester United, Liverpool, dan Arsenal. Mereka menawarkan perjalanan ke Eropa untuk bertemu dan mengajaknya berkencan, tetapi dia bukan tipe orang yang suka melakukannya. Beberapa dari mereka sangat ngotot, dan bahkan mencoba mencari alamatnya untuk mengirim bunga, tetapi dia selalu menolak. Lebih dari 100 orang, mulai dari selebritas hingga jutawan atau orang-orang kaya raya dari Timur Tengah dan Asia, menghubunginya setiap bulan. Skuad United masih berisi beberapa bintang yang telah meminta untuk meninggalkan klub. Pemain seperti Jadon Sancho dan Alejandro Garnacho masih tercatat meskipun jelas tidak masuk dalam rencana Amorim dan tidak ikut serta dalam tur pramusim. Pemain sayap lain yang ingin hengkang dan tidak ikut dalam tur pramusim adalah Antony, yang menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman yang produktif di Real Betis. Setelah tampil buruk di Old Trafford, kebangkitan pemain Brasil ini disambut baik, yang dengan cepat menjadi idola di Sevilla. Pemain berusia 25 tahun itu sangat ingin kembali, tetapi klub tidak memiliki kekuatan finansial untuk memenuhi harga yang diminta United. Menurut media Spanyol, Sport, Antony telah menegaskan kepada Setan Merah bahwa ia hanya ingin kembali ke Stadion Villamarín dan akan menolak untuk mendengarkan tawaran lain, seperti tawaran menggiurkan dari Al Nassr. Sang pemain bersedia menunggu Betis hingga akhir bursa transfer, dan penolakannya untuk menerima tawaran lain membuat United berada dalam situasi sulit. Setan Merah telah lama berjuang melawan player power, dan kini menuai konsekuensi dari investasi besar-besaran untuk pemain sayap tersebut.
Klub sangat ingin menghindari kerugian dengan setiap sen berharga di musim panas yang krusial untuk membangun kembali skuad, tetapi dengan gigihnya, Anthony memegang kendali penuh. Namun, dengan Anthony yang tidak mau mengalah dan bahkan bersedia menerima pemotongan gaji untuk kembali ke Betis, ia dan calon klub barunya tahu bahwa MU tersudut. Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo sebenarnya ingin melihat pemain Brasil itu tetap bertahan. Namun klub memutuskan jika kelima pemain gagal pindah, mereka akan diintegrasikan ke skuad U21. Benyamin Sesko berada di tengah drama transfer musim panas ini, setelah dikaitkan dengan kepergian RB Leipzig selama berbulan-bulan. Arsenal sempat digosipkan tertarik, tetapi seiring banyaknya klaim, mereka justru meresmikan Victor Gyökeres. Kemudian giliran Newcastle United yang bergerak maju dan, seperti biasanya bagi The Magpies musim panas ini, mereka belum memiliki jalur yang jelas untuk mencapai kesepakatan. Manchester United dikabarkan tertarik, dan berbagai klaim di Jerman telah membicarakan tawaran dari kedua klub. Surat kabar Jerman Bild kini memberikan informasi terbaru tentang situasi Sesko setelah pertemuan yang diadakan pada Minggu malam. Pertemuan tersebut dilakukan dengan agen sang pemain, Elvis Basanovic, setelah RB Leipzig menolak tawaran Newcastle United sebesar 75 juta euro plus 5 juta euro dan menuntut jaminan 80 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Laporan itu kemudian menyatakan, ia telah memberitahu kedua klub bahwa ia hanya ingin bergabung dengan mereka. Baik Newcastle United maupun Manchester United dikabarkan memberikan tekanan, tidak ingin situasi ini berlarut-larut lebih lama dari yang seharusnya. Newcastle siap memburu Gonçalo Ramos dari PSG jika gagal merekrut Sesko. Ruben Amorim memainkan Amat sebagai bek sayap kanan di pertandingan pertamanya sebagai manajer MU, tetapi susunan pemainnya sangat tidak seimbang saat itu sehingga tidak ada poin penting yang bisa dipetik. Pertandingan semakin rumit ketika tim yang kurang berkualitas menyerang, berulang kali mengandalkan Amat untuk mencetak gol yang mendorongnya untuk pindah ke posisi nomor 10. Namun, dengan kedatangan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, dan Amat yang terlalu bagus untuk diturunkan sebagai cadangan, tantangan baru pun menghadangnya. Bek sayap kanan perlu menjadi posisi permanennya, dan Amorim telah bekerja keras di pramusim ini untuk membentuk Amat menjadi Giovanni Quenda baru di Old Trafford. Pemain asal Pantai Gading itu tampil kurang konsisten saat melawan Leeds dan West Ham dalam peran tersebut, sering kesulitan untuk maju di saat yang tepat, dan terlalu disibukkan dengan tugas bertahannya. Amorim kembali memainkannya di posisi nomor 10 melawan Bournemouth, dan ia menjadi bintang dengan sebuah gol. Namun, dengan debut Mbeumo melawan Everton, Amat kembali ke posisi bek sayap. Kerja sama yang apik antara Amat dan Mbeumo menjadi fondasi yang kuat melawan Everton, dan Amat pulang dengan banyak pujian atas namanya. Performa gemilang Amat sebagai bek sayap kanan memecahkan dua masalah besar. Kemampuan menyerang Amat terlalu bagus untuk diabaikan dari starting 11, dan baik Diogo Dalot maupun Mazraoui tidak cukup bagus untuk menjadi bek sayap pilihan pertama. Sekarang Amat terlihat semakin nyaman di posisi itu, hal itu memecahkan kedua masalah tersebut secara bersamaan.